Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali siang hari ini saya, Nada Nasyaya, kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Pemirsa, siang hari ini tema kita menarik sekali karena kita ketahui kondisi perekonomian Indonesia saat ini sedang dalam arti kata orang-orang ingin cukup berteriak karena naiknya harga barang, kemudian juga terjadi krisis keuangan lah ya bagi keluarga-keluarga yang ada. Dan hal inilah yang akan kita bahas di siang hari ini. Kita akan membahas tentang mensiasati keuangan keluarga, bagaimana mengelola keuangan yang baik di tengah kondisi perekonomian kita saat ini. Mari kita bersama-sama kita belajar bersama dengan kedua orang narasumber kita di siang hari ini. Ada akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, ada Bapak Dr. Sukanto SE MSI. Apa kabar Pak Kanto? Saya manggilnya. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di studio TVRI Sumatera Selatan, dan juga ada sosiolog keluarga dari FISIP Universitas Sriwijaya, Ibu Dr. Yunin Diawati. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Yunin. Sehat Bu? Selamat siang Mbak Nada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Saya suka sekali melihat senyumnya Bu Yunin ini jauh-jauh dari Indralaya ke TVRI Sumatera Selatan, ingin berbagi kepada pemirsa di TVRI Sumatera Selatan. Nah pemirsa, kami tidak hanya ngobrol bertiga saja, Anda juga dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454 mensiasati keuangan keluarga. Baik, saya akan ke Pak Kanto terlebih dahulu nih Pak Kanto. Ya. Di tengah kondisi perekonomian kita saat ini ya, harga barang naik gitu ya, kemudian juga kondisi-kondisi yang ada lah ya, huru-hara yang terjadi dalam rumah tangga kan, ini kan menjadi hal yang filter pertama sekali sebenarnya kalau ngomongin kita keluarga ya, ekonomi, sandang, pangan, papan ya, baliknya ke keluarga. Sebenarnya kondisi apa sih sebenarnya yang terjadi saat ini nih untuk kondisi perekonomian keluarga ini Pak? Baik, terima kasih Bu Nada. Sebenarnya dari sisi ekonomi banyak hal yang bisa kita bincangkan ya, terutama akibat kenaikan harga-harga. Karena yang paling terdampak sebenarnya adalah pada level yang unit terkecil, mikronya itu adalah keluarga. Tidak masalah sebenarnya kenaikan harga apabila diikuti oleh kenaikan pendapatan. Tapi gitu ya, kalau kenaikan harga tadi tidak diimbangi kenaikan pendapatan, itulah yang terjadi saat ini. Artinya rumah tangga harus menyiasatinya, harus memiliki opsi-opsi atau setidaknya harus mengalokasikan pendapatan yang terbatas tadi kepada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan. Yeah. Pasti menurut pengalaman yang ada, alokasi dana yang dilakukan adalah kepada pemenuhan kebutuhan hidup. Pasti yang utama ya. Ya, papan ya, kebutuhan papan, sembako dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita buat klasifikasi dengan kenaikan harga ini, yang paling terdampak sebenarnya adalah tanda kutip ya, keluarga menengah ke bawah. Karena apa? Ya memang secara penghasilan ya pas-pasan. Betul. Pas-pasan, kemudian dengan kenaikan harga, ya mereka harus berpikir keras. Terutama ini kaum ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sedarinya memang mengatur keuangan keluarga sebagian besar ya. Dan itu harus putar otak, terutama untuk memenuhi kebutuhan papan, sandang, kemudian juga pendidikan anak. Mungkin itu Mbak Nada pengantarnya. Iya, ketika memang sebenarnya ini ketika harga barang naik, sebenarnya orang mungkin tidak menjadi masalah ketika pendapatan juga naik gitu ya. Kalau dari sisi ekonomi ya masuk akal sih, ketika naik dia juga naik ya udah nggak masalah. Tetapi kan ini naik tapi masih sebegitu aja ya. Iya, betul. Itu adalah sebuah tantangan. Oke, saya ke Bu Yunin nih, sosiolog. Bu, pengelolaan biaya rumah tangga ini merupakan salah satu faktor dalam menjaga ketahanan rumah tangga. Begitu ya Bu ya? Iya, betul Mbak Nada. Jadi ketika kita dihadapkan pada situasi sekarang ini, harga-harga barang naik, ya, merangkak naik, maka kemudian keluarga terdampak oleh naiknya harga-harga tersebut. Dan kemudian ini yang paling terdampak sebenarnya adalah perempuan.
Ibu-ibu ya, emak-emak. Iya, emak-emak atau ibu rumah tangga ya. Betul. Karena konstruksi sosial Mbak Nada tentang perempuan di dalam sebuah keluarga itu adalah perempuan sebagai pengelola keuangan keluarga. Jika harga barang-barang naik, maka perempuan harus betul-betul cerdas, tangkas untuk kemudian melakukan beberapa tindakan. Yang pertama adalah ibu-ibu atau perempuan pengelola keuangan keluarga itu perlu betul-betul memilih dan memilah mana itu kebutuhan dan kemudian mana itu keinginan. Iya. Ya, kalau itu bukan kebutuhan yang penting, saya pikir juga tidak perlu mendapatkan prioritas gitu ya. Kemudian yang kedua Mbak Nada yang perlu dilakukan oleh para perempuan Mbak itu selain tadi bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, maka yang kedua adalah kemudian naiknya harga barang ini belum tentu diimbangi oleh naiknya pendapatan. Betul, seperti kata Pak Kanto tadi ya. Betul. Oleh karena itu perempuan juga harus pintar bagaimana menyusun skala prioritas kebutuhan. Ya, karena karena memang kebutuhan tetap gitu ya, harga-harga naik. Kemudian Mbak Nada yang ketiga itu adalah bagaimana kemudian perempuan itu juga perlu mempertimbangkan biaya sosial yang itu harus dipenuhi karena kita sebagai makhluk sosial ya. Jadi tetangga kondangan itu juga butuh uang gitu. Sementara pendapatan tadi tetap kan harga-harga naik. Tentunya ini kan mengurangi pendapatan keluarga kalau harga-harga naik. Lalu yang berikutnya nih, ibu rumah tangga juga harus memiliki planning yang visioner. Jadi perempuan juga perlu cerdas bahwa kita masih memiliki banyak kebutuhan dalam jangka panjang Mbak Nada. Jadi naiknya harga barang hari ini itu harus juga diimbangi bagaimana perempuan tetap mampu menyisihkan uang untuk masa depan anaknya untuk sekolah dan sebagainya. Ditabung gitu ya, Bu, ya? Betul. Dan menabung hari ini bisa banyak platform ya Mbak, bisa mungkin tadi emas juga bisa dan sebagainya ya. Dan dengan demikian maka perempuan dalam pengelolaan keluarga bisa memerankan ke beberapa hal tadi. Demikian Mbak Nada. Banyak sebenarnya ya ketika di tengah kondisi seperti ini beberapa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu harus khususnya ya sebagai pengatur pengelola keuangan rumah tangga itu yang Bu Yunin sudah memberikan empat saran lah ya, 4 cara-cara gitu ya. Baik, saya ke Pak Kanto, ini sebenarnya banyak sudah cara-caranya juga, tapi dari segi ekonomi umumnya dengan kita ngomongin harga yang cukup tinggi saat ini, dampaknya apalagi sih Pak untuk khususnya rumah tangga ini Pak? Pasti harga-harga kebutuhan ekonomi ini. Betul Mbak Nada, jadi ketika kenaikan harga itu berlangsung, pendapatan orang tetap, maka dipastikan daya belinya akan menurun. Oke. Dari sisi daya beli ini juga sebenarnya rentet panjang ceritanya gitu ya. Ketika suatu keluarga tidak memiliki daya beli, maka secara berantai tentu akan mengurangi pengeluaran. Nah, sementara nanti kaitannya kemiskinan. Ya, kemiskinan lebih jauh makronya juga akan terganggu. Jadi kemiskinan kita mau tidak mau, suka tidak suka, kalau tidak ada intervensi yang penuh dari pemerintah, maka angka kemiskinan juga biasanya akan tergerek naik. Itu dari sisi makro. Yang kedua, ketika kenaikan harga-harga tadi menyasar kaum yang tidak memiliki pendapatan tetap. Misalnya sebut saja teman-teman kita yang buruh harian gitu ya. Ketika daya beli masyarakat menurun, kemudian tempat dia bekerja juga menutup usahanya, maka larinya juga akan menjadi pengangguran. Iya ya. Jadi, panjang lagi rentetannya kalau udah jadi pengangguran. secara luas, dampak kenaikan harga ini akan menggerogoti stabilitas suatu daerah. Namun dalam skala keluarga tadi Mbak Yuyun juga sudah membicarakan penting melakukan prioritas dalam belanja gitu ya. Tapi ada catatan gitu ya, bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tetap.
seperti PNS dan lain-lain. Tapi ketika dia masuk ke yang Tidak ada penghasilan tetap. tidak ada penghasilan tetap, tentu upayanya akan lebih susah lagi gitu ya. Akan lebih sulit lagi untuk menghadapi gejolak harga. Nah, biasanya pemerintah sudah membuat prioritas dengan memberikan skim bantuan terhadap masyarakat yang dianggap kurang mampu secara pendapatan ya. Jadi beberapa sudah dilakukan, misalnya BLT, ya, BLT, bantuan langsung tunai dan seterusnya. Itu semua untuk menjaga dampak kenaikan harga secara masif, ya, dari level yang makro sampai level yang mikro. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ya, ketika dampak itu terjadi, kita tidak bisa lagi flash ke belakang, gitu ya, kenaikan harga sudah terjadi. Pemerintah harus menjaga daya beli tadi. Iya. Ya. Artinya semampu mungkin gejolak harga itu diredam pada kisaran yang normal. Batas atas gitu ada ya. Ya, artinya kalau inflasi itu kenaikan harga ditolerir sampai 3-4%. Artinya kalau lebih dari itu tidak akan setara dengan pendapatan baik golongan menengah maupun yang menengah ke atas maupun apalagi yang menengah ke bawah. Jadi banyak hal yang terkait mengenai kenaikan harga barang ya, bukan satu barang tapi semua harga barang ikut merangkak. Mungkin itu Mbak Nada. Oke, rentetannya cukup panjang tadi ya Bu Yuni, dari Pak Kanto juga ketika daya beli menurun, maka kalau kita melihat secara luas kemiskinan juga akan mengalami peningkatan. Kemudian juga ketika tidak punya pendapatan yang tetap akan pengangguran akan banyak, kan panjang lagi ya kalau dari sosiologi, dari pengangguran ya akan ada tingkat kriminalitas dan lain sebagainya. Gimana Bu Yunin? Iya, betul Mbak Nada. Jadi pendapatan tetap, peningkatan harga-harga, kemudian tadi Pak Kanto juga sudah menyampaikan ini akan menjadi semacam efek juga ya bagi keluarga, terutama menengah ke bawah. Maka kalau saya berpikir bahwa saya kembali kepada keluarga ya Mbak, itu bagaimana keluarga Indonesia umumnya itu perlu mengoptimalkan sumber daya yang ada. Nah, perempuan sebagai salah satu anggota keluarga yang tadi bertanggung jawab mengatur keuangan keluarga itu perlu memiliki sifat yang agile. Jadi sebuah sikap dan tindakan yang cepat beradaptasi terhadap perubahan ini. Karena Mbak Nada, selain kenaikan harga, sebetulnya kita ini sedang mengalami apa yang disebut sebagai atau dikenal sebagai VUCA. Volatility, ya, bagaimana kita itu berubah dengan cepat. Kemudian uncertainty, ketidakpastian, kapan ini naik, kapan kemudian pendapatan juga akan naik, itu juga nggak pasti. Lalu kita mengalami yang namanya complexity, Mbak, dan akhirnya yang terakhir juga ambiguity. Jadi sebenarnya ini juga masalah yang kompleks ya Pak, meskipun pada level mikro. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian dalam keluarga itu untuk mengatasi ini, atau bagaimana strategi atau upayanya? Yang pertama di keluarga-keluarga ini, terutama ibu, itu harus memiliki yang namanya people agile. Oke, Bu Yunin, bagaimana caranya? Kita harus break dulu nih, nanti kita akan bagi lagi kepada pemirsa biar pemirsa semakin ingin nonton kita lagi. Pemirsa, Anda dapat bergabung bersama kami di 0711 311 454. Tetaplah bersama kami.
mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama ustadz dan ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya siang hari ini. Mensiasati keuangan negara masih menjadi tema kita di siang hari ini pemirsa. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 07113111454. Tadi saya terpotong di Ibu Yudin ya Bu ya, bagaimana sih kita untuk mensiasati ini. Tadi people agile gitu ya Bu, harus cepat dan tepat untuk mensiasati hal ini. Lalu gimana lagi nih Bu? Iya, jadi perempuan dan seluruh anggota keluarga tentunya juga harus agile tadi, cepat beradaptasi. Salah satu adaptasinya itu adalah membangun jejaring atau people agile, membangun kerjasama ya dengan orang-orang yang lain yang bisa meningkatkan pendapatannya. Jadi misalnya seorang ibu rumah tangga yang biasanya memanfaatkan handphone untuk mungkin main TikTok atau sekedar untuk hiburan, maka ini bisa kemudian bergerak untuk beradaptasi mendapatkan penghasilan. Nah, oleh karena itu status WhatsApp bisa digunakan untuk jualan gitu ya, place market, kemudian platform online ya, penjualan online itu bisa menjadi ajang bagi ibu rumah tangga mendapat pendapatan gitu ya. Selain itu juga ibu rumah tangga itu perlu result agile. Jadi bagaimana kita terima telepon dulu Bu, ada yang pemirsa yang menelpon. Terima. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Saya Bu Ruli di Pelaju. Oke, Bu Ruli, silakan Bu Ruli. Ya, terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum Mbak dan Ibu Bapak yang hadir di TVRI. Silakan Bu Ruli. Iya, saya selaku masyarakat, menanggapi pembicaraan Ibu dan Bapak tadi, memang benar, tapi terkadang kita ini teori dengan penyesuaian itu nggak sama, susah untuk memperhitungkannya. Jadi kalau saya sebagai orang awam, dengan cara bagaimanapun kalau melihat situasi sekarang ini sangat susah sekali. Ya, orang pengangguran banyak, orang gila banyak, orang cerai-berai rumah tangga banyak akibat dari ekonomi kita begini. Jadi kalau saya bermohon kepada Bapak Jokowi, diinstruksikan aja seluruh dari jajaran pemerintah untuk memberikan infak kepada rakyat untuk menaikkan gaji kita semua. Karena sebelum ada jalan untuk penyesuaian naik gaji kan, sementara ini mendesak kebutuhan kita sehari-hari sangat menuntut. Sementara kita disuruh jangan sampai anak-anak kita kurang gizi untuk anak bangsa. Bagaimana kita mau menutupin semua ini? Jadi tolonglah dari Bapak Jokowi, instruksikan aja seluruh dari jajaran pemerintahan kayak menteri, partai-partai, anggota dewan, gubernur, menginfakkan hartanya untuk memberikan kepada kita rakyat biasa. Itu saja himbauan saya kalau memang belum ada bisa kenaikan penyesuaian gaji. Baik, terima kasih. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli. Sebenarnya nanti akan dibahas sama narasumber ya. Saya ingin berkomentar juga, tapi mungkin Bu Yunin boleh mengomentari juga sebentar. Iya. Baik, terima kasih Mbak Nada, terima kasih Ibu Ruli dari Pelaju yang sudah menyampaikan pendapatnya. Memang betul bahwa kebijakan ini adalah sebuah kebijakan yang dipilih oleh pemerintah. Namun Ibu memang mau nggak mau, suka nggak suka, memang ini sudah berjalan gitu ya. Barangkali pendapat Ibu bisa jadi mungkin disampaikan melalui surat atau media-media pengaduan. Namun barangkali Bu Ruli yang lebih penting adalah kita hari ini dihadapkan pada hal itu.
Nah, alangkah mungkin lebih bijaksana kemudian kita beradaptasi juga ya, selain berharap dari pemerintah juga beradaptasi. Cara-cara beradaptasi inilah yang kemudian perlu ditemukan, perlu diupayakan ya. Tadi kalau perempuan bisa jualan online gitu ya, terus bagaimana resources yang ada dalam sebuah keluarga itu juga kemudian dioptimalkan. Mungkin itu Bu Ruli ya, barangkali itu aja dulu ya Mbak untuk Baik, Pak Kanto silakan untuk Bu Ruli. Terima kasih Bu Ruli atas mungkin masukan ya. Masukan memang serba sulit ya bagi kita semua, tentu bukan hanya rumah tangga tapi juga pengusaha juga sulit sebenarnya pada kondisi di mana pemerintah tanda kutip terpaksa gitu ya untuk menaikkan harga BBM. Nah, seperti pandemi sebenarnya kita ada new normal. Nah, BBM juga mungkin kita perlu adaptasi baru. Adaptasi baru terhadap kenaikan harga ya yang dipicu oleh salah satu pemicunya tadi. Artinya kita harus tetap seperti Bu Yuni katakan tadi, mau tidak mau, suka tidak suka harus menyesuaikan dengan keadaan ini gitu ya. Terlepas ada tidaknya bantuan dari pemerintah. Ya, kami yakin ya kita semua mempunyai sikap ketahanan yang berbeda-beda ya. Ketahanan yang berbeda-beda setiap rumah tangga, tetapi toh pada akhirnya kita semua harus mengalami itu. Artinya untuk sementara dalam jangka pendek kita harus menyesuaikan dengan kenaikan harga-harga barang gitu ya. Dengan cara yang tentu diyakini oleh masing-masing. Ada yang mengalihkan penghasilannya untuk investasi bagi yang mempunyai kelebihan uang. Tetapi bagi yang pas-pasan tentu harus berpikir keras lagi gitu ya untuk bagaimana survive itu. Mungkin itu ya. Oke, tapi Pak Kanto dan juga Bu Yunin, kita juga melihat bahwa pemerintah juga sendiri mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk peralihan subsidi ini ya, dengan BLT, pemberian bantuan kepada masyarakat yang berpenghasilan di bawah 3,5 dan juga untuk ojek-ojek online atau akutan-akutan begitu ya. Oke, Bu Yunin, kita lanjut yang tadi ya setelah people agile, kemudian riset agile gitu ya Bu ya. Jadi bagaimana kemudian seluruh anggota keluarga ya kalau bisa yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan pendapatan itu berusaha untuk menghasilkan sesuatu gitu ya Mbak ya. Jadi itu adalah strategi, salah satu strategi. Sekali lagi memang itulah yang harus kita lakukan dengan kondisi hari ini. Dengan cara beradaptasi tadi ya. Betul. Yang berikutnya yang tak kalah penting sebenarnya juga kita harus perlu juga mental agility Mbak. Apa itu sebenarnya? Seringkali secara psikologis ya kenaikan harga itu kadang-kala juga bikin ibu-ibu itu panik ya. Panik ini aduh gimana gitu ya kira-kira ya ibu-ibu. Tapi kita juga perlu memanage mental kita menerima tenang gitu ya. Terus kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, ini juga menjadi lebih penting ya. Dan kemudian Mbak Nada, ada satu lagi penyesuaian yang perlu dilakukan, yakni adalah penyesuaian yang ini menjadi momentum sebetulnya bagi seluruh keluarga Indonesia menurut saya. Bagaimana keluarga itu harus tahan terhadap yang VUCA tadi. Kenaikan harga itu sebenarnya cuma satu bagian dari kondisi VUCA tadi, Mbak. Iya, jadi hanya satu pemicu. Mungkin kita nanti akan dihadapkan oleh sebuah perubahan lain yang juga bisa jadi juga akan kita alami. Nah, oleh karena itu ini menjadi momentum kita untuk yang namanya learning agile. Apa itu? Learning agile itu adalah momentum kita untuk beradaptasi dengan belajar. Jadi yang tadi emak-emak cuma main untuk hiburan gitu ya, kemudian bagaimana kemudian belajar agar ini mendapatkan penghasilan, agar kemudian belajar bagaimana kemudian memanage uang yang awalnya cukup menjadi di bawah cukup, ya gitu kan. Belajar bagaimana kemudian mengorganize seluruh anggota keluarganya itu agar bisa memahami keadaan itu. Enggak mudah, iya, saya percaya itu enggak mudah. Tapi memang ya tadi ya Pak ya, karena memang ini sebuah kondisi yang kita alami gitu ya, selain ikhtiar-ikhtiar yang lain ya Bapak yang disampaikan Bu Ruli tadi, tapi inilah langkah yang
memang perlu kita lakukan. Gitu Mbak Nada. Karena kita nggak pernah tahu Bu Yunin ya, dan juga Pak Kanto, maksudnya situasi apa lagi yang akan kita hadapi. Pandemi kita nggak ada yang tahu kemarin, ternyata pandemi. Ternyata sekarang juga begini, berarti memang seperti kata Bu Yunin, kita harus agile, kita harus cepat gitu ya, harus tangkas karena kita perlu bertahan. Ya Pak Kanto ya, nah ini kita perlu bertahan, kita masih membahas ini, mohon maaf, maksudnya perekonomian masyarakat yang mungkin belum punya penghasilan yang tetap, bukan sebagai pegawai yang memang jelas gajinya setiap bulan gitu. Bagi masyarakat yang punya usaha-usaha seperti di tengah naiknya kondisi seperti ini, serba salah Pak Kanto. Naikin harga nanti nggak ada yang beli gitu ya. Terus kalau misalnya nggak naikin harga, yang rugi yang jual, gimana nih Pak? Nah, ini saya katakan tadi kondisi yang membuat kita sangat kompleksitas gitu ya. Baik dari sisi rumah tangga maupun dari sisi pengusaha. Dari sisi rumah tangga jelas terdampak gitu ya, ketika pendapatan mereka tadi pas-pasan, kenaikan harga tadi akan mengurangi daya beli mereka, artinya nilai real dari uang mereka itu kecil. Walaupun mungkin sama jumlahnya, tapi ketika harga naik, pendapatan Nilainya tetap beda pasti nilai realnya pasti turun. Nah, di sisi lain pengusaha juga serba susah gitu ya. Ketika daya beli masyarakat menurun, artinya orang yang beli barangnya juga akan turun. Sementara mereka harus memenuhi kebutuhan mereka. Betul. Dan yang jadi masalah lagi dari dua sisi pengusaha itu. Dari sisi pembeli, kemudian mereka juga dari sisi bahan baku. Jadi ketika harga-harga naik, bahan bakunya naik, ya tadi dalam jangka panjang dipastikan biasanya separuh itu akan gulung tikar gitu ya. Iya gitu Pak ya dampaknya ya. Itu dampaknya ya, dampak yang paling ekstrim. Tapi biasanya pemerintah belum sampai gulung tikar, ada intervensi yang dilakukan ya, dilakukan oleh pemerintah. Tapi itu mungkin maksudnya bisa dimungkinkan kemungkinan terburuk itu bisa terjadi jika kita tidak segera beradaptasi gitu ya Pak ya. Betul. Oke, kita akan bahas lagi lah bagaimana tahapan cara-caranya agar kita bisa cepat, walaupun tadi juga sudah berbagi Bu Yuni dan juga Pak Kanto. Pemirsa, kami masih mengundang Anda di line telepon di 071131144. Tetaplah bersama kami. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Menyiasati keuangan keluarga masih menjadi tema kita di siang hari ini. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Mari kita bersama-sama belajar bersama dengan kedua narasumber saya di siang hari ini menyiasati itu. Oke, kalau kita ngomongin perekonomian Pak Kanto, sebenarnya kita juga pernah merasakan perekonomian yang cukup sulit lagi. Malah kita cukup shock sekali ya, nggak ada tanda-tanda, nggak ada apa-apa, tiba-tiba pandemi COVID-19, PSBB semuanya tidak bisa berdagang. Alhamdulillah masih bisa survive Pak ya sebenarnya. Ini gimana nih Pak? Jadi kita bisa belajar juga dari pandemi ini. Iya betul. Jadi Mbak Nada, guru yang terbaik itu adalah pengalaman. Betul. Ya, pengalaman kalau orang lama itu kan. Dan kita sudah ditempa 3 tahun hampir ya oleh pandemi dan kita semua masih survive. Artinya pasti ada jalan keluar yang setiap masalah itu ya, terutama dengan kenaikan harga-harga. Kalau pandemi kemarin memang ya kita terpukul semua, pengusaha terpukul dari mulai yang kecil sampai yang besar karena kita melakukan PSBB ya, kita batasi pergerakan orang dan seterusnya. Tapi sekarang kita menghadapi gejolak harga gitu ya. Dan pandemi juga sebenarnya dengan dibatasi semua pergerakan manusia, ya harga juga naik kemarin ya. Kita bisa menyesuaikan PHK di mana-mana, tetapi juga dengan relokasi dari pemerintah, anggarannya kita bisa survive. Nah ini juga sama sebenarnya, bagian kecil dari dinamika perekonomian. Kenaikan harga itu mau tidak mau, suka tidak suka dalam suatu perekonomian pasti ada. Betul. Pasti ada. Kalau tidak ada kenaikan harga, artinya perekonomian bahkan aktivitasnya rendah. Pengusaha tidak mau melakukan usahanya. Tapi ini intervensi kenaikan harga ini cukup dalam. Oleh karena itu mungkin ya yang dilakukan adalah penyelesaian tadi. Masa pandemi yang hidup usaha adalah usaha yang online. Iya. Jadi orang beralih dari yang tradisional ke yang online. Nah ini juga sama sebenarnya dari sisi pengusaha mungkin akan tetap melanjutkan itu. Kemudian dari sisi rumah tangga tadi akan menyisir gitu ya, yang menengah ke bawah ini yang harus kita perhatikan cukup dalam karena imbasnya ke situ pasti. Pemerintah juga akan melakukan beberapa intervensi terkait itu. Nah dari sisi rumah tangga sendiri memang tadi Bu Yuni sudah mensitir dari awal harus dilakukan penyesuaian prioritas belanja dan seterusnya. Tapi pertanyaan kita yang lain adalah bagaimana dengan masyarakat yang benar-benar kurang mampu secara ekonomi. Nah, ini yang menjadi perlu dijadikan jalan keluar gitu ya. Artinya sifat gotong royong kita, ya, karena Indonesia adalah makhluk sosial yang paling tinggi gitu ya. Betul. Mungkin perlu juga kita gali lebih dalam lagi sifat-sifat sosial kita itu ya, karena dalam jangka pendek mereka ini paling dampaknya paling besar. Nah bentuknya mungkin saja ya bentuknya dilakukan adalah kita sama-sama memberikan bantuan sosial tentunya terhadap ya tetangga masing-masing lah untuk skala kecil. Betul. Itu yang mungkin bisa dilakukan dengan cepat ya. Kalau pemerintah ya pastilah melakukan intervensi terhadap golongan itu. Nah, berikutnya adalah yang kami khawatirkan juga Mbak Nada adalah pengusaha-pengusaha kecil adalah usaha mikro dan ultra mikro. Nah, dengan kenaikan harga mereka harus tetap menjual, tapi biasanya mereka punya cara sendiri gitu ya. Oke. Tanpa mengurangi kualitas, tapi mungkin ukurannya dikurangi, dikecilin ya? atau apa namanya, tanpa mengurangi kualitas tapi itu yang dilakukan. Mungkin itu Mbak Nada dari bingkai pengalaman pandemi kita. Betul. Yang bisa kita ambil pelajaran ya tentunya. Baik, oke Bu Yuni, sebenarnya kalau kita ngomongin pelajar dari pandemi ya seperti yang Ibu katakan tadi itu sebenarnya masyarakat Indonesia, keluarga-keluarga Indonesia sudah cukup agile sekali karena harus bertahan hidup kan Bu ya. Kalau lihat keluarga-keluarga yang ada pengalaman, tapi
Gini, belajar dari pandemi kemarin juga, dinamika keluarga pun juga beragam kalau kita ngomongin angka perceraian meningkat, kemudian pasti pengangguran juga mengalami peningkatan, tapi bagaimanapun juga harus tetap survive. Dan itu akan menjadi pelajaran saat ini gimana nih Bu Yunin? Iya. Baik Mbak Nada, jadi menarik sekali ya saya membahas soal ini ya Mbak Nada, karena memang setiap proses perjalanan kehidupan itu adalah proses pembelajaran. Tadi disampaikan juga oleh Pak Kanto sebenarnya. Dan kita ya di saat kenaikan harga ini, maka kemudian kita harus mengembangkan satu nilai atau kultur sosial budaya yang sudah lama kita miliki, dan itu bisa menjadi modal sosial untuk bisa survive, bisa bertahan dan keluar dari problem yang kita alami. Modal sosial itu apa? Modal sosial itu adalah salah satunya ya, bagaimana nilai-nilai kita itu ternyata sudah teruji ya, sudah teruji menghadapi problem baik pandemi maupun problem-problem lain. Nah, oleh karena itu keluarga ya, dalam hal ini seluruh anggota keluarga harus membangun sosial kapital ini. Harus saling percaya. Jangan sampai nanti karena pendapatan sedikit harga naik, istrinya marah-marah nih mas suami. Iya. Nah, kemudian marah-marah, terjadi percekcokan, nanti kalau kemudian ya mudah-mudahan enggak ya, sampai misalnya terjadi perceraian, terjadi angka kenaikan perceraiannya tinggi gitu ya. Terus kemudian karena desakan istri yang suaminya awalnya baik-baik, bisa jadi nanti melakukan tindakan kriminal misalnya. Ini adalah ekses sosial yang kemungkinan bisa terjadi. Namun Mbak Nada, sekali lagi kita masih percaya bahwa kita memiliki trust ya, kepercayaan antar anggota keluarga itu yang kita kembangkan. Anak pun begitu gitu ya, karena kita juga di era pandemi kemarin dan hari ini gitu ya, masih banyak yang online ya, yang kita diskusikan tadi, ada yang masih kuliah online atau sekolah online. Ini juga tentunya menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang harus disiasati juga oleh keluarga, karena kan tentunya ada pengeluaran-pengeluaran untuk itu, untuk apa namanya, belajar online itu sendiri dengan segala problemnya. Nah, oleh karena itu ketahanan keluarga itu harus tetap dipertahankan, dan bagaimana ketika menghadapi masalah itu menemukan solusinya. Siapa yang bisa menemukan solusi atas ketahanan keluarga? Adalah individu-individu yang ada di dalam keluarga itu sendiri. Kuatkan di dalam ya Bu ya. Betul, jadi ada semacam rasa percaya yang ditingkatkan, konsolidasi ke dalam bahwa betul ini masalah kita bersama, Bapak suami dan istri dan anak, saling memahami ya, saling berkomunikasi. Kondisi kita hari ini begini nak, jadi kalau misalnya uang jajan kalau yang sekolah dikurangi, yang suami juga bilang ke istrinya, jadi komunikasi dalam keluarga juga menjadi penting. Nah iya betul. Itu mungkin Mbak ya. Nah ini saya menarik sih, komunikasi menjadi hal yang sangat penting, karena kan hal-hal yang seperti itu sih yang menjadi kadang-kadang mulai dari ekonomi, kadang-kadang orang mengatakan faktor ekonomi merupakan faktor penunjang kerusakan dan lain sebagainya, tapi sebenarnya kalau kata Bu Yuni itu komunikasi adalah nomor satu dulu ya Bu ya. Iya betul Mbak, karena segala sesuatu kalau itu bisa dikomunikasikan dengan baik, apapun itu ya, dengan baik, dengan niat yang baik, dengan upaya dan cara-cara yang baik, insya Allah nanti persoalan apapun itu bisa diselesaikan Mbak. Perlu membangun modal sosial itu di dalam keluarga. Juga jaringan Mbak ya, jaringan. Karena kita juga punya mahasiswa ya, di semester 1 itu sudah punya usaha jual PMP online yang bisa ke seluruh Indonesia. Artinya apa? Saya tanya dia dari SMP Mbak usaha itu. Artinya apa? Dalam keluarga itu sudah terbangun jiwa entrepreneur. Nah, oleh karena itu sejalan dengan MBKM juga yang juga mengembangkan soal kewirausahaan, itu relate dengan kondisi sekarang. Jadi jiwa entertain itu juga perlu dikembangkan di level sistem sosial terkecil, yaitu keluarga. Dan kemudian ibu itu memegang peranan penting to organize, untuk mengorganisasi anggota keluarganya. Karena kalau bapak taunya kan ini dapat uang sekian, cukup nggak cukup, perempuan tuh yang ngelola gitu. Harus mengelolanya. Nah, oleh karena itu saya kok berpikiran begini ya Mbak, ketika keluarga itu memiliki individu-individu yang kuat, yang tangguh, yang komunikasinya lancar, komunikasinya sehat, kepercayaannya tinggi, solidaritasnya juga kuat, integrasi internal dalam keluarga kuat,
keluarga-keluarga kita di Indonesia itu kuat, maka negara juga sebenarnya juga bisa kuat. Apapun badai itu melanda, dan badai itu pasti berlalu insya Allah. Betul. Karena ibaratnya tuh organisasi terkecil dalam kehidupan kita tuh udah kedepannya majunya itulah ya, mudah-mudahan apapun tantangannya udah solid di dalam gitu ya Bu Yunin ya. Oke, baik. Pak Kanto sekarang ini di saat ini, di kondisi perekonomian saat ini gitu ya, usaha-usaha apa yang baiknya dilakukan atau inovasi-inovasi apa yang terbaik untuk dilakukan untuk masyarakat agar tetap bisa bertahan dan juga bisa lancar lah, jalan teruslah perekonomiannya ini. Baik Mbak Nada, jadi kalau melihat pengalaman 2 tahun yang lalu, usaha-usaha yang tumbuh positif adalah usaha-usaha yang berhubungan dengan hajat hidup orang, yaitu makanan dan minuman. Jadi pertumbuhannya itu selalu positif ya, karena ya mau tidak mau, suka tidak suka, orang pasti makan minum. Artinya bidang kuliner masih tetap akan survive di tengah Kuliner kenaikan. selalu ya, utama gitu ya. Karena berhubungan tadi dengan kebutuhan orang ya. Terus yang kedua, kalau kita lihat tren yang lalu gitu ya, adalah produk-produk pertanian. Pertanian, Ya, pertanian terutama ya yang menopang pangan ya, padi-padian dan seterusnya. Ada hal yang menarik sebenarnya dari kisah pandemi terus kenaikan BBM. Jadi Sumsel itu ada program menuju Sumsel yang tahan pangan ya, ketahanan pangan Sumsel. Kalau dulu sekarang kita masuk ke tahanan pangan ya. Itu yang disasar adalah unit keluarga. Jadi ada program di situ kalau tidak salah untuk mengatasi gejolak harga pangan. Pemerintah telah melakukan satu rumah satu polybag. Jadi masyarakat diberikan polybag untuk menanam apa saja. Terutama waktu itu ketika kami diskusi adalah cabai. Cabai mahal ada depan rumah gitu ada ya. depan rumah, jadi kembali lagi ke alam gitu ya. Cara bertahan hidup dengan mengurangi sebisa mungkin mengurangi pengeluaran. Terutama bumbu dapur lah ya. Jadi kalau yang tidak punya lahan disediakan tadi polybag tadi. Apalagi yang punya lahan luas, artinya untuk menyiasati kenaikan harga ya bisa dilakukan itu. Karena nanam itu kan tidak sampai bertahun-tahun kalau untuk kebutuhan bumbu dapur itu ya. 3 bulan bisa tumbuh, misalnya serai dan seterusnya. Mungkin itu cara yang tradisional tapi mungkin bisa membantu, sangat bermanfaat ya. Iya, mengurangi pengeluaran rumah tangga yang memang terdampak kenaikan BBM. Itu dari sisi kebijakan pemerintah. Terus yang kedua yang mungkin bisa dilakukan ya untuk menyiasati tingginya harga-harga barang itu tadi adalah relokasi, memilah dan memilih tadi. Tapi itu sudah dilakukan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah gitu ya. Mereka tidak punya pilihan. Betul. Tidak punya pilihan, dan terkadang mereka ini mantap, istilah orang-orang kampus itu, sudah makan tabungan. Artinya tabungannya itu sudah kering gitu ya. Artinya kita berharap memang kepada pemerintah untuk tetap melakukan bantuan, walaupun tidak mendidik kata orang, bantuan langsung itu, tapi dalam jangka pendek itu sangat dibutuhkan ya. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat bagi masyarakat ya. Mungkin itu mana? Kuliner, pertanian, bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang kata orang sulit di masa seperti ini, tapi itu sangat bermanfaat berapapun itu yang diberikan. Bahkan tadi ada pemirsa juga yang mengatakan mari sumbangan, betul kata Pak Kanto tadi ya, karena kita sebagai makhluk sosial gitu ya Bu Yunin, saling berbagi bersama di masa-masa seperti ini. Oke, masih ada satu segmen lagi pemirsa, jika Anda mau bergabung bersama kami silakan setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan
pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya mensiasati keuangan keluarga
masih menjadi tema kita di siang hari ini di segmen terakhir. Boleh bergabung di 0711311454 bersama dengan Ibu Yunin dan juga Pak Kanto. Oke, saya ke Bu Yunin. Bu Yunin, bagaimana sih sebenarnya harusnya upaya pemerintah untuk tetap membuat program-programnya sustainable, terus agar masyarakat juga tetap ya masih bisa tetap bertahan lah, intinya sih seperti itu ya, karena dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini. Iya, baik Mbak Nada. Jadi memang kondisi ini sebuah kondisi yang kita hadapi bersama. Bukan hanya keluarga kelas menengah ke bawah, kita sebenarnya terdampak. Termasuk pemerintah pun sebenarnya mengeluarkan kebijakan ini tentunya juga sudah pertimbangan yang sangat matang. Betul. Tentunya Pak ya, secara ekonomi ya Pak Kanto ya. Tetapi kemudian saya tadi mendengar Pak Kanto, pada jangka pendek kita memerlukan bantuan yang langsung, yang bisa segera dinikmati. Namun di sisi lain, karena situasi yang belum pasti ini ya Mbak, sampai kapan, sampai seberapa tinggi naiknya tadi harga-harga tadi, kalau secara ekonomis kalau sampai kenaikan itu 7% kira-kira begitu kan mungkin akan bisa chaos gitu ya. Nah oleh karena itu untuk menghindari itu pemerintah perlu juga melakukan upaya yang tidak hanya memberikan ikan Mbak, tidak hanya memberikan ikan tapi berikan kail, terutama kepada keluarga-keluarga yang punya usaha UMKM gitu ya, yang pendapatannya juga tidak tetap, yang bahkan yang jobless pun perlu juga dipikirkan oleh pemerintah. Dari mana? Dari mulai tingkat desa, perlu juga mengidentifikasi adakah keluarga-keluarga yang rentan. Tidak hanya tugas dinas sosial saja saya pikir ya, atau kesejahteraan sosial, tapi kita sama-sama memiliki tadi sosial kapital, nilai kegotong royongan untuk sama-sama memahami, berempati kepada keluarga yang sangat terdampak oleh kenaikan harga ini. Yang sampai kapan kita nggak tahu gitu kan. Maka empati, kepedulian itu perlu dibangun oleh anggota masyarakat, apalagi oleh pemerintah. Ya, pemerintah perlu memikirkan itu. Gimana caranya? Saya yakin pemerintah sudah memiliki cara-cara itu dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai kajian-kajian dan perumusan kebijakan itu juga melalui proses perencanaan yang matang. Itu Mbak. Oke, baik. Pak Kanto, gimana sih agar masyarakat ini mengatur keuangannya sendiri gitu ya dengan baik, dengan bijak gitu? Karena tadi juga kita tahu pemerintah menyiapkan kebijakan peralihan subsidi BBM ke bantuan langsung tunai dan lain sebagainya. Agar masyarakat Indonesia ini tidak boros gitu ketika menerima bantuan, bukannya malah ternyata ada hutang yang banyak di situ gitu Pak Kanto kan, atau malah ternyata lapar mata nih ngelihat lumayan nih duitnya, nantilah makan besok kan gitu ya, mentalitas kadang-kadangnya. Nanti gimana nih Pak? Jadi memang hal yang sulit yang pernah kita hadapi adalah ketika tidak punya uang. Memang uang itu bukan segalanya, tapi tanpa uang tidak bisa segalanya. Kata orang itu, uang tidak dibawa mati, tapi tanpa uang setengah mati. Nah, jadi bagi masyarakat, artinya habitnya tadi ya, perilakunya ya, perilaku yang sebagian kecil masyarakat yang kurang peduli mungkin dengan ke masa depanannya, itu yang pertama tadi ya. Jadi bantuan kemudian berubah menjadi pinjaman gitu ya, pinjaman bagi tetangganya. Jadi masyarakat perlu diedukasi tentang itu. Tapi bukan itu poinnya sebenarnya, adalah ketika kita dihadapi dengan kenaikan harga barang ini, artinya kita harus membatasi pengeluaran. Adaptasinya adalah membatasi keluaran yang kurang penting. Tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Yunin tadi adalah ya kita harus buat daftar. Walaupun kita sadar, sesadar-sadarnya masyarakat sebenarnya sudah melakukan adaptasi jauh dari pikiran kita sebenarnya. Mereka sudah terbiasa dengan ketidakmampuan secara ekonomi, jadi mereka bertahan dengan caranya sendiri, membatasi pengeluarannya sendiri. Tapi poinnya adalah ketika masalah ini dihadapi secara sendiri tentunya akan sangat sulit. Oleh karena itu penting bagi kita adalah membangun tadi sikap leluhur kita yang kesetiakawanan sosialnya, kemudian yang berujung kepada empati sesama kita, sesama masyarakat, dan tentu pemerintah kita harapkan harus segera memberikan
stimulan atau stimulus kepada masyarakat yang benar-benar terdampak, walaupun kita sadar semuanya terdampak, tapi harus dipilah dan dipilih. Tentu yang paling banyak menderita adalah masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, ya bantuan langsung tunai kami pikir masih relevan untuk dalam jangka pendek mengatasi kenaikan atau gejolak kenaikan harga yang terjadi. Mungkin itu, Mbak Nada. Oke, baik Bu Yunin, kita udah masuk kesimpulan juga nih di sore hari ini. Apa saran, udah sih sebenarnya dari tadi juga memberikan saran-saran terbaik gitu ya agar masyarakat tetap kuat saja sih, tetap survive dalam menghadapi kondisi ini. Iya, baik Mbak Nada, ini sudah sampai pada kesimpulan ya Mbak. Jadi kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa kenaikan harga sebagai sesuatu yang kita hadapi bersama. Betul. Maka kemudian itu dampaknya juga dirasakan bersama, begitu ya. Dan oleh karena itu akibat dari kenaikan harga itu juga perlu kita selesaikan bersama. Baik, bersama itu ya baik keluarga, baik kemudian masyarakat sekitar, bahkan juga pemerintah. Tentunya pemerintah juga perlu memiliki kesadaran bahwa kebijakan yang berimplikasi kepada kenaikan harga ini perlu juga dibarengi dengan kebijakan-kebijakan lain yang membantu menolong masyarakat untuk bisa survive, untuk bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan tidak terbebani gitu Mbak ya. Seperti itu mungkin Mbak. Oke, Pak Anta ada yang mau ditambahkan terakhir? Simpulannya satu saja. Kita harus bersama-sama bergandengan tangan dalam menghadapi kenaikan BBM. Artinya elemen masyarakat, terus pemerintah maupun elemen lainnya harus satu suara dalam menghadapi kenaikan harga barang. Karena perlu catatan gitu ya, suatu rezim dimanapun tidak goyah oleh pengangguran, tetapi goyah oleh kenaikan harga. Oke, baik. Terima kasih Pak Sukanto dan juga Ibu Yunin, luar biasa sekali kita sama-sama mencoba untuk mengedukasi dan membuka cara berpikir kita semua. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, ini adalah sebuah kebijakan dan juga kita harus tetap kreatif, harus cepat dan tanggap agar kita bisa tetap bertahan dalam kondisi apapun. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nada Nasyah, mewakili kerabat kerja yang bertugas harus pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.